Ar-Rahman Nah, Khol nggih. Khol niki Bu Haji Madrasah. Kali 500 kan. 2,5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala nabiyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi al-ashratul mustaqim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Astaghfirullah al-ghafurur rahim. Ibn Adim Al-Qudimai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah TGN Al-Mubarak Muda Cilegon yang dimuliakan Allah, yang saya hormati wabil khusus tuan rumah Kang Rohman beserta keluarga besarnya. Sebelum acara Khotam Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah perlu saya sampaikan, yang pertama saya mengucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya kepada seluruh jamaah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah atas berubahnya tempat zikir dan pengajian Khotam Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah pada malam ini. Tidak seperti biasanya diubah. Sekali lagi saya mohon maaf yang seluas-luasnya atas perubahan ini. Perubahan ini atas permintaan saudara kita Kang Rohman sebagai bentuk dukungan kita sebagai jamaah pada keluarga Kang Rohman. Malam ini dengan terpaksa dirubah di tempat, cuman berubah tempatnya aja, dan cuman malam ini aja, mungkin selanjutnya biasa di pintu air. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Rohman atas penerimaannya dan dibukakan pintunya untuk jamaah semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan niat baik Kang Rohman serta keluarganya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin. Dan segala hal yang terkait dengan kekurangan kehilafan Kang Rohman, saya mohon kepada saudara-saudara sekalian untuk membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Amin. Bagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa kita manusia dan satu lemah yang tidak lepas dari dosa dan khilaf, baik dosa dengan khalik ataupun dosa dengan makhluk, dengan sesama. Sudah pasti sengaja ataupun tidak disengaja kita sering sekali, mungkin sangat sering melakukan dosa. Oleh sebab itu kita sesama jamaah khususnya, umumnya sesama muslim, kita harus saling memaafkan. Dan kita jangan segan-segan meminta maaf. Minta maaf kepada siapapun, apalagi kita sebagai jamaah sangat dekat sekali dan mungkin sangat sering gesekan-gesekan
yang secara tidak sengaja mungkin menyinggung perasaan sesama. Oleh sebab itu saya mengajak kepada semuanya untuk saling memaafkan. Dan lagi kita juga harus sering meminta ampun ke Allah. Kita jangan takabur, jangan ujub, jangan merasa kita paling benar sendiri, karena kebenaran pada hakikatnya milik Allah. Allah yang menjadikan kita orang benar. Allah yang memberi kita hidayah. Allah yang memberi kita taufik. Bukan milik kita. Jadi sekali lagi saya menghimbau pada semuanya untuk saling memaafkan dan saling minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita dekat dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini ada beberapa acara. Yang pertama Khol Haji Madrasah bin Syafi'i dan Ruminah binti Sardani, Nadroh binti Baidawi, dan Muhammad Bagus Alif bin Rahmanuddin. Mudah-mudahan yang Khol dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dilipat gandakan amal baiknya, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan ditambah kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik dan hidayah. Al-hadiyah walakum sholih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khol intinya kita mengirim doa, Fatihah, sodako kita, sawabnya, pahalanya kita kirimkan. Bukan berarti kita makanan ini kita kirimkan ke sana. Pahala sodakohnya, pahala Fatihah kita, pahala zikir kita kirimkan ke orang-orang yang telah mendahului kita. Dan itu kata Syekh Nawawi Tanaro dalam salah satu kitabnya, beliau menjelaskan bahwa setiap doa atau apapun yang dikirimkan ke orang yang sudah meninggal itu nyampe ke sana. Dan kalau kita berkirim Fatihah 1 untuk 10 orang, itu bukan Fatihah dibelah 10, bukan. Allah Maha Luas. Allah Maha Luas. Wasi'. Kalau kita berkirim Fatihah 1 kepada 10 orang, setiap orang mendapat 1 Fatihah. Dan lagi insya Allah kalau kita mengirim Fatihah ke seseorang, orang tersebut nanti di akhirat ingat kita, si A pernah berkirim Fatihah ke saya ingat. Jangan dianggap nggak ada apa-apanya. Itu kata Syekh Nawawi Tanaro, seperti itu. Fatihah yang kita kirimkan atau doa yang kita kirimkan atau sedekah yang kita kirimkan itu nyampe. Kalau kita berkirim Fatihah ke Waliullah Sultan Hasanuddin, nyampe ke sana. Dan nama kita dicatat oleh Sultan Hasanuddin, ada. Ingat nanti Sultan Hasanuddin kita. Jangan dianggap ini cuman main-main atau apalah. Ini sangat penting karena orang yang sudah meninggal putus amalnya yang putus,
bukan pahalanya. Di hadis terangkan orang yang telah meninggal itu putus amalnya, bukan pahalanya. Bukti kalau pahala itu tidak putus, ada amal jariah. Di situ ada amal jariah, berarti pahala tidak terputus. Dan di situ juga diterangkan ada waladun soleh yatulah. Bukti bahwa doa yang kita baca itu nyampe. Kenapa yang disebut di situ waladun soleh, hanya waladun soleh aja? Itu kalau kata istilah ulama ma'ani min dzikril khos wa irajatul am, yang disebutkan anak soleh, cuman pada prakteknya silahkan siapapun yang mendoakan, tidak mesti waladun soleh aja. Kalau sekedar waladun soleh aja berarti sempit dong. Allah mempersempit kita. Allah tidak mempersempit. Siapapun yang mendoakan, insya Allah nyampe. Bukan hanya waladun soleh. Kalau sekedar waladun soleh, untuk apa kita diwajibkan setiap Jumat memintakan ampun untuk muslimin muslimat? Buat apa? Kan kita setiap Jumat diwajibkan. Seminggu sekali umat Islam wajib mendoakan saudara-saudaranya yang muslim, dimanapun, siapapun. Itu hukumnya wajib. Kalau khutbah tidak membaca doa maghfirah, batal khutbahnya, batal juga sholatnya. Itu udah suatu kewajiban. Artinya kita itu harus peduli terhadap sesama yang sudah meninggal, yang masih hidup. Mintakan ampun semuanya. Itulah kepedulian umat Islam pada sesama. Jadi saya ulangi lagi, kirim doa, insya Allah yakin nyampe. Seperti yang telah digambarkan tadi. Kenapa Mas sampai ulama-ulama menjadikan hal seperti ini jadi budaya? Khol di kampung-kampung itu jadi budaya. Agama yang jadi budaya. Udah nggak bisa diganggu. Yang tahu, yang tidak tahu, yang paham, yang tidak paham. Kalau di kampung yang namanya khol itu udah jadi budaya. Kenapa seperti itu? Karena sangat penting. Sangat pentingnya berkirim doa, sangat pentingnya khol, sehingga hal tersebut dijadikan budaya. Nah mungkin budaya ini nggak ada di luar Islam, mungkin nggak ada. Hanya umat Islam yang punya budaya ini, sehingga hal ini dijadikan budaya oleh ulama-ulama terdahulu kita. Tanpa dalil apapun, orang-orang di kampung udah nggak nanya dalil. Setiap bulan wafat orang tuanya atau saudaranya khol. Karena saking pentingnya. Kasihan saudara-saudara kita yang telah meninggal, amalnya kan sudah putus. Amal ibadahnya udah putus, nggak bisa beramal lagi. Bagaimana caranya supaya tambah amalnya, pahalanya bertambah lagi, untuk mengangkat derajatnya, untuk mengampuni dosa-dosanya? Kita inilah yang menghidup, yang masih hidup nih, mensupport, kasih lagi, dikasih lagi. Bagaimana yang mengasih? Kita yang baca Fatihah, Allah Maha Luas, nggak akan dikurangi sedikit pun pahala kita yang membaca. Kalau kita yang membaca dapat pahala 10, yang kita kirimi pun dapat pahala 10. Mungkin bisa berlipat-lipat ganda, tergantung kita semua. Dan yang selanjutnya, acara yang selanjutnya yaitu malam ini kita safar.
kampung ada nyafar. Yang intinya nyafar itu tolak bala. Karena kata ba'dul arifin min alil kasyaf wa tamkin, mungkin dalam ahli torekat di jamaah torekat Qadiriyah khususnya, kalau berbicara arifin itu sudah tidak asing. Yang namanya arifin itu orang yang udah tahu tentang Allah, tahu segala macam, banyak tahu. Mungkin juga tahu tentang Lauh Mahfud kayak gimana, langit lagi apa. Itu arifin karena dikasih tahu oleh Allah, dibuka oleh Allah. Orang yang sudah dibukakan mata hatinya sampai bisa melihat kemana-mana. Kata Batul Arifin, alil kasyaf. Kasyaf, orang yang sudah dibuka oleh Allah. Annahu yang zilu fi kulli sanatin salasumi'atin wa ishruna alfan minal baliyat. Setiap tahun Allah menurunkan bilai 320.000 bilai. Setiap tahun Allah menurunkan bilai 320.000 bilai. Mungkin ini jenis bilainya 320.000 mungkin. Kalau jenis bilainya 320.000 berkembang jadi berapa itu? Banyak sekali mungkin. Jutaan, miliaran mungkin bilai. Dan itu diturunkan di hari Rebu akhir bulan Safar. Rebu depan mungkin. Rebu Kasan kalau orang sini bilang Rebu Kasan. Artinya memekas. Lalu memekas itu ngasih tahu hal-hal yang akan berbahaya. Awas kalian, hati-hati di jalan, nanti ada apa. Memekasi di hari Rebu akhir bulan Safar Allah turunkan semuanya. Nanti dicicil. Setelah itu turun di langit pertama, dari langit pertama nanti turun keduanya dicicil dan 1 atau 10 atau berapa nanti 1 tahun udah habis kuotanya, tahun depan turun lagi kuota lagi 320.000 kuotanya. Mudah-mudahan kita tidak kebagian kuota itu. Nah, ini juga udah jadi budaya. Jangan cari hadis. Kalau cari hadis mungkin kita tidak bisa menemukan hadis ini. Sangat susah mungkin kita mengait-ngaitkan hal ini dengan hadis Rasulullah. Karena keterbatasan paham kita dan keterbatasan pengetahuan kita. Ini ahlul kasyaf, ini ulama, ini waliullah. Seorang yang menerima ilham dari Allah dan menerima kabar-kabar dari langit dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan ke umat manusia. Karena setiap saat ada kabar-kabar yang berbeda. Setiap saat ada kabar berbeda. Tidak mungkin kabar itu datang ke sembarang orang. Kabar Allah yang diturunkan ke bumi, kalau lagi masih ada Rasul, ke Rasul. Lagi masih ada Nabi, ke Nabi. Setelah tiada Nabi dan Rasul ditutup, para wali. Dulu ke Syaikhul Qadir, terus ke sini ke para wali yang lain-lainnya. Hanya hal ini kalau mencari hadis kita tidak, sangat sulit sekali mengait-ngaitkannya, sangat susah. Ini kabar dari Ba'dul Arifin. Tidak mungkin seorang arif, seorang waliullah berbohong. Berbohong nggak mungkin. Ada ceritanya wali berbohong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti itu. Malah ada salah satu wali berbohong ke, ada seorang
kecuali berbohong kepada makhluk lain aja, ke semut apa itu udah nggak berani, nggak bisa. Dan salah satu syaratnya muhaddis seperti itu, berbohong ke semut batal hadisnya, berbohong ke ayam, burung, sekedar makan ayam, ada ayam kita di tanah kita lempar-lemparkan gitu. Kalau muhaddis udah gagal jadi ahli hadisnya, berbohong ke ayam. Nanti bisa-bisa ke manusia juga, kalau udah sering berbohong ke hewan, ke manusia juga bisa aja nanti berbohong. Kan ayat apa nih? Hari Rasulullah kalau sering Nabiullah itu beda nih. Setiap nabi itu, setiap rasul itu pasti jadi nabi. Tidak setiap nabi itu rasul. Ada nabi yang tidak jadi rasul seperti Nabi Khidir. Oh, menyampaikan wahyu. potensial kan pembicaraan. Cocok. Maka kata Batul Arifin, untuk mengantisipasi bilai yang akan datang tersebut, Batul Arifin memerintahkan sholat tulak bala, sholat daf'il bala, Kalau sedekah atau dengan apapun, riung, sedekah, baca Quran dan sebagainya. Sholatnya spesial karena sholatnya daf'ul bala tidak seperti sholat biasa. Sholatnya 4 rakaat. Kalau ada yang membolehkan berjamaah, ada yang tidak membolehkan. Sholatnya 4 rakaat, bacanya setiap rakaat inna a'tayna Fatihah 1 kali, inna a'tayna kal kautsar 17 kali, al-ikhlas 5 kali, falak binas 1 kali. Setiap rakaat bacaannya seperti itu. Saya ulangi, setiap rakaat bacanya Fatihah 1 kali, inna a'tayna kal kautsar 17 kali, al-ikhlas 5 kali, falak binas 1 kali sampai dengan selesai 4 rakaat. 4 rakaat terserah, mau sekaligus 4 rakaat silahkan, mau 2 rakaat salam silahkan. Setelah sholat doa, ada doa khusus untuk daf'il bala. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal, ya aziz ya man dhallat lizzatika jami khalqik, ikfini min syarri jami khalqik, ya musinu ya mujammil mutafaddil ya muta'abbin ya mutakarrim, ya man la ilaha illa anta irhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisril hasan wa akhi wa jaddi wa abi wa ummi wa bani, ikfini syarra hadzal yaum wa ma yanzilu fi, ya kafiyal muhimmat, ya dafi'al baliyat, fasayakfikahumullahu wa wassami'ul alim, wa hasbuna wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barang siapa sholat 4 rakaat dan berdoa seperti itu, kata Ba'dul Arifin, hafizahullahu ta'ala min tilkal balaya ila tamamis sana. Allah jaga dari bilai tersebut sampai tahun depan. waktu ini kan jam berapa? Waktunya pagi sebelum sholat duha silahkan, setelah sholat duha silahkan. Pagi aja, pagi. Untuk Habis sholat isyraq. Setelah sholat isyraq, nah sholat ini. Kadang kita setelah melakukan sholat ada jabilai sedikit-sedikit. Itu jangan diartikan negatif terhadap hal-hal seperti ini. Kok ini sholatnya nggak manjur? Kita kan nggak tahu.
Sebesar apa sih bilai yang akan diterima oleh kita? Kita tidak tahu. Kita kehilangan uang 100.000 kan bilai. Mungkin itu juga udah dijaga oleh Allah. Kalau Allah tidak menjaga, mungkin yang hilang bukan 100.000, 100 miliar. Kita gesekan motor, jatuh, lecet. Kita udah sholat kok masih lecet-lecet. Ini kan bukan ilmu kesaktian, ilmu tulak balat, ditolak. Setidaknya diperkecil bilai kita itu. Kalau emang takdir sudah harus kita menerima bilai, sudah tidak bisa ditolak lagi, terjadi bilai, cuman diperkecil oleh Allah. Bilainya sama, jatuh, yang harusnya jatuh patah tulang, kakinya patah, tangannya patah, jatuh lecet dikit, kecelakaan. Itu juga sama, udah ditolak bilai pada hakikatnya, cuman diperkecil nilainya. Tidak sadar. Tahu sulutan terus Allah. Jangan sampai sulutan Allah. Kita udah berdoa kok masih belum dijabah. Bukan belum dijabah, ijabah sudah. Cuman dalam hal lain bentuk ijabahnya. Harusnya kita mendapat musibah, kita minta rizki nih. Rizki 1 juta yang kita minta. Rizki tidak dapat, tapi kita terhindar dari musibah yang nilainya 1 juta. Mungkin seperti itu. Kita jangan suudzon dulu ke Allah. Jangan sampai nggak ada suudzon di hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin Allah mengijabah doa kita dan menjaga kita. Acara yang selanjutnya seperti biasa kita ada khotam Thariqat Qadiriyah Nasabandia, dan setelah itu ada sedikit pengajian nanti insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan agenda kita yang seminggu sekali telah diagendakan. Sebelum khotam Thariqat Qadiriyah Nasabandia, sebagai bentuk hormat dan takzim kita semua kepada mursyid kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Yusuf Priyanadi, mudah-mudahan kita sama-sama bacakan umil kitab untuk beliau. Mudah-mudahan beliau ditambah ilmunya, diangkat derajatnya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dapat taufik hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikaruniai anak-anak dan murid-murid yang soleh dan solihah yang usul ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bi barakatil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.